1 Tesalonika 4 ayat 16 itu sama dengan Wahyu 10. Karena Wahyu 10 menjadi topik utama pembahasan, perbincangan yang Tuhan nyatakan di zaman kita dan tidak di zaman yang lain. Karena pembukaan kitab Wahyu hanya di zaman kita, di akhir zaman, tidak di zaman yang lain. Dan Wahyu 10 menjadi pokok utama yang dibahas. Karena di Wahyu 10 kita melihat di situ malaikat yang gagah perkasa yang lain turun dari surga. Dan siapakah malaikat ini? Tidak lain adalah Kristus sendiri. Dan di tangan kanannya ada kitab yang terbuka. Kitab yang mana ini? Tidak lain adalah kitab yang dilihat oleh Daniel. Dan Tuhan katakan, meteraikan Daniel, sembunyikan itu. Dan itulah kitab yang termeterai dengan 7 meterai. Dan dia menjejakkan kakinya, yang satu di laut, yang satu di darat, di bumi. Maka itulah berbicara akan kedatangan Yesus dalam rupa Roh Kudus sekarang di bumi, di akhir zaman. Dan kemudian Anda melihat di situ ayat 3 dan 4, ketujuh guru yang dilarang ditulis dan dimeteraikan oleh Yohanes, maka itulah yang menjadi misteri yang harus disingkapkan di akhir zaman. Dan kepada siapa itu disingkapkan? Kepada mempelai wanita. Dan siapa yang menyingkapkan? Kristus. Dengan cara apa Kristus menyingkapkan? Dia dalam rupa Roh Kudus harus diam di dalam Wahyu 10 ayat 7. Karena di ayat 7 dikatakan bahwa pada hari-hari ketika malaikat yang ketujuh hendak memperdengarkan suaranya, hanya ada satu suara, itulah suara malaikat yang ketujuh, tidak lain adalah Brother Branham. Maka genaplah misteri Allah. Dan itulah misteri Allah, ketujuh guru itu. Itulah misteri. Karena dilarang ditulis. Meteraikan Yohanes, jangan tuliskan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru. Jadi ketujuh guru hanya bisa dipahami, dimengerti di akhir zaman ketika di bumi ada seorang nabi. Menggenapkan Maleakhi 4. Dan suara nabi itu adalah pesan. Sehingga dengan demikian 7 guru itu terlepas dari mulut William Branham. Itulah misteri kedatangan Tuhan. Dia turun dari surga. Disebutkan di Wahyu 10 ayat 1, malaikat yang gagah perkasa yang lain. Tetapi Rasul Paulus menyebutnya itu di 1 Tesalonika 4. Tuhan sendiri turun dari surga. Dengan seruan. Itulah suara. Berkumandangnya ketujuh guru. Itulah seruan. Itulah pesan yang disampaikan oleh Brother Branham. Itulah ketujuh guru. Dan yang berikutnya lah, sesudah seruan adalah suara penghulu malaikat. Itulah Wahyu 10 ayat 8 sampai 11. Makan, dan sesudah mempelai wanita makan, maka dikatakan bernubuatlah lagi. Itulah tunggangan yang terakhir. Menggenapkan perkataan Nabi, aku akan melintas jalan ini lagi. Haleluya. Bernubuat kepada bangsa, raja-raja, suku, dan kaum, dan bahasa. Itulah yang mengikuti sesudah seruan, sesudah pesan. Yang adalah pelayanan, suara penghulu malaikat. Dan sesudah suara penghulu malaikat, maka kita lah orang-orang yang sedang menantikan sangkakala Allah berbunyi. 1 Tesalonika 4 ayat 16, Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan, suara penghulu malaikat, sangkakala Allah. Maka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, maka yang hidup akan diangkat bersama-sama. Haleluya. Itulah pelayanan sekarang yang sedang berlangsung. Sesudah seruan, maka diikuti oleh suara penghulu malaikat. Dan Brother Branham mengatakan di khotbah pengangkatan di tahun 1965, ketiga hal tersebut, Kristus sendiri yang mengerjakannya. Baik itu seruan, baik itu suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah. Dan di bawah pelayanan sangkakala Allah, nantinya kita akan masuk ke dalam perjamuan kawin malam anak domba Allah. Karena sangkakala Allah adalah perjamuan kawin anak domba Allah, sebuah resepsi yang berlangsung di surga. Dan itulah pertemuan dengan sang anak Allah
di angkasa, antara sorga dan bumi. Tapi sekarang dia sudah turun di bumi dalam rupa Roh Kudus, yang disebut dengan pelayanan anak manusia, A huruf besar. Dan A huruf besar anak manusia itu diam di dalam A huruf kecil, yaitulah Brother Branham, nabi di bumi, yang disebut dengan malaikat yang ketujuh, yang tugasnya adalah menyelesaikan misteri. Dan misteri yang dimaksudkan adalah 7 guru, Wahyu 10 ayat 3 dan 4. Karena tidak ada misteri yang bisa diselesaikan selain melalui pelayanan seorang nabi, menggenapkan Amos 3 ayat 7. Tuhan tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan misteri rahasianya terlebih dahulu kepada hamba-hambanya para nabi. Dan seorang nabi lah seorang pelihat. Haleluya. Sehingga kepada nabi dinyatakan terlebih dahulu akan misteri tersebut. Glory. Itulah sebabnya Brother Branham di tahun 1963 mengkhotbahkan ketujuh meterai. Mengkhotbahkan ketujuh meterai. Dan siapa yang membuka meterai-meterai? Tidak lainlah Roh Kudus sendiri. Tidak ada oknum yang lain yang bisa membuka selain Kristus dalam rupa Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan di Wahyu pasal 2, tidak ada yang bisa membuka yang ditutup Tuhan. Dan apa yang sudah ditutup Tuhan, tidak ada yang bisa membukanya. Dan apa yang sudah dibuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Amin. Dan Yesus katakan di dalam perkataannya, hanya Kristus yang bisa menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Karena Kristus sang anak punya akses kepada pikiran Bapa. Glory. Dan sekarang pikiran itu dinyatakan kepada nabinya, dan sekarang nabinya oleh pesan yang keluar dari mulutnya, yang adalah ketujuh guru, diperdengarkan kepada mempelai wanita Yesus Kristus. Sehingga mempelai wanita Kristus tidak lagi tidur, tidak lagi amnesia, tapi sudah dibangunkan oleh berkumandangnya ketujuh guru. Bukan bunyi grrrr, tetapi adalah suara Allah. Karena guru adalah suara Allah ketika meterai disingkapkan, dibukakan. Haleluya, seperti suara yang didengar oleh Tuhan Yesus di Yohanes 12 ayat yang ke-30. Tetapi orang-orang yang ada di sekeliling Yesus mengatakan itulah suara malaikat. Suara seorang malaikat, suara guru katanya. Tapi Yesus tahu itulah suara Bapanya sedang berbicara kepada anak. Ya, dan berkata, "Ya Bapa, aku sudah mempermuliakan namamu. Dan engkau akan mempermuliakan aku." Yohanes 12. Itulah hal yang sama. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat 16 adalah Wahyu 10. Dan kitab Tesalonika adalah tulisan Rasul Paulus yang pertama. Surat Paulus yang pertama adalah Tesalonika. Dan Tesalonika dibuka dengan penyingkapan meterai ketujuh, misteri kedatangan Tuhan. Haleluya. Meterai ketujuh yang sebelumnya senyap selama setengah jam di surga, tapi sekarang dibentangkan, dibukakan. Dan meterai ketujuh adalah misteri kedatangan Tuhan dengan 3 tahapan tadi, seruan, suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah. Dialah malaikat yang gagah perkasa yang lain yang disebutkan di Wahyu 10 ayat 1. Dialah yang turun di goa itu ketika Brother Branham sedang berdoa di tahun 1946 di Greens Mill. Itulah Wahyu 10 ayat 1 datang kepada nabinya dalam bentuk bola api. Dan kemudian bola api itu berubah bentuk menjadi sosok manusia yang beratnya 200 pon. Dan yang berkata kepada Nabi, "Jangan takut." Haleluya. Dan selepas pertemuan itu dengan Wahyu 10 ayat 1, di mana Wahyu 10 ayat 1 di goa di Greens Mill di Amerika Serikat menjumpai Wahyu 10 ayat 7. Selepas dari pertemuan itu, keluar dari goa itu, maka tarikan 1 dan tarikan kedua dimanifestasikan. Dan kemudian di tahun 1963, tarikan yang ketiga dimanifestasikan. Dan apakah tarikan ketiga? Pembukaan firman. Dilepaskannya meterai-meterai, berkumandangnya ketujuh guru. Terpuji nama Tuhan. Itulah yang berlangsung. Dan kapan berlangsung itu? Pembukaan firman 1963. Sang kepala turun dengan tanda di angkasa, awan supranatural. Kepala Yesus dengan rambut wig putih menggenapkan Wahyu 10, menggenapkan Wahyu pasal 1, dan menggenapkan Daniel pasal 7, seorang yang lanjut usianya. Jadi kapan peristiwa 1 Tesalonika 4 ayat 16 digenapi? 1963.